Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadifa Widiawati dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dalam praktek amalia pada jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sufisme dalam Islam terlepas pro kontra terhadap landasan doktrinnya semakin eksis keberadaannya, terlebih-lebih pada masa modern sekarang ini. Selain wajahnya yang unik dalam pengaktualisasikan nilai-nilai bagian dalam Islam, sufisme Selain wajahnya yang unik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bagian dalam Islam, sufisme dalam Islam menegaskan Islam itu sendiri sebagai agama yang sangat kaya dan terbuka terhadap tradisi baru, sehingga melahirkan corak Islam yang lebih heterogen. Semula tasawuf merupakan alat dalam dakwah, kemudian berkembang dan terlembagakan melalui tarekat seperti Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam perkembangannya di Indonesia, lembaga tasawuf atau tarekat telah memiliki peranan yang tidak diragukan dalam pembinaan manusia, khususnya pengajaran pokok-pokok ajaran Islam. Sebagai sebuah lembaga yang terorganisasi dan membangun peranata tersendiri, lembaga tarekat berkembang menjadi sebuah lembaga keagamaan bercorak tasawuf yang memiliki karakteristik khusus sesuai ajaran-ajaran pendirinya, sehingga tidak mengherankan apabila lembaga tarekat sering dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Hal demikian tentu saja bukan semata-mata nama, namun memiliki makna tersendiri. Di sini ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu siapa pemimpin dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Yang kedua, bagaimana praktek dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah? Dan yang ketiga, latar belakang jamaah mengikuti Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan yang keempat, hal positif dari jamaah yang mengikuti Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Sufi dan Syekh besar Masjid Al-Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Ia bernama Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Ia wafat di Mekkah pada tahun 1878 Masehi. Beliau adalah seorang ulama besar dari Indonesia yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekkah. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang mursyid Tarekat Qadiriyah. Di samping juga ada yang menyebutkan bahwa beliau adalah mursyid dalam Tarekat Naqsabandiyah. Akan tetapi, beliau hanya menyebutkan silsilah tarekatnya dari sanad Tarekat Qadiriyah. Dan sampai sekarang, beliau ditemukan dari sanad mana beliau menerima baiat Tarekat Naqsabandiyah. Sebagai seorang mursyid yang sangat alim dan arif, Syekh Ahmad Khatib memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri dari tarekat yang dipimpinnya, karena dalam Tarekat Qadiriyah memang ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mencapai derajat mursyid. Tetapi yang jelas pada masanya telah ada pusat penyebaran Tarekat Naqsabandiyah di kota Mekkah maupun di Madinah, sehingga dimungkinkan ia mendapat baiat Tarekat Naqsabandiyah dari kemursyidhan tarekat tersebut. Kemudian ia menggabungkan inti ajaran kedua tarekat tersebut, yaitu Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan mengajarkan pada murid-muridnya khususnya yang berasal dari Indonesia. Penggabungan inti ajaran kedua tarekat ini dimungkinkan atas dasar pertimbangan logis
dan strategis bahwa kedua ajaran ini itu bersifat saling melengkapi, terutama dalam hal jenis zikir dan metodenya. Tarekat Qadiriyah menekankan pada zikir jahar nafi isbat, sedangkan tarekat Naksabandiyah menekankan model zikir ismuzat atau zikir lataif. Dengan penggabungan itu diharapkan para muridnya dapat mencapai derajat kesufian derajat kesufian yang lebih tinggi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Setidaknya ada 4 ajaran pokok dalam tarekat ini, yaitu ajaran tentang kesempurnaan suluk, adab para murid, zikir, dan muraqabah. Keempat ajaran inilah pembentukan cipta diri yang paling dominan dalam kehidupan para pengikut tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Ajaran-ajaran tersebut juga membentuk identitas diri yang membedakan antara pengikut tarekat dengan yang lain, khususnya ajaran-ajaran yang bersifat teknis seperti kesempurnaan suluk, tata cara berzikir, muraqabah, dan bentuk-bentuk upacara ritual lainnya. Tata cara berzikir menurut pengikut tarekat yang saya wawancarai ini seperti setelah sholat fardu biasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah wirid mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali, dan kemudian membaca Allah 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 sebanyak 1000 kali sambil memejamkan mata, dan pembacaan kalimat Allah 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 ini diucapkan di dalam hati. Terus ada bentuk-bentuk upacara ritual, ada pembaiatan, khataman, dan manakipan. Selanjutnya ada latar belakang jamaah mengikuti tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dulu semasa abahnya dari pengikut tarekat ini bersama Kiai Haji Hashim dari Desa Metatu ini, setelah dibaiat banyak ulama-ulama yang mengikuti tarekat ini, dilatar belakangi karena hatinya terpaut oleh tarekat tersebut, sehingga Pak Mujib atau jamaah pengikut tarekat ini juga tertarik untuk mengikuti tarekat ini yang diajarkan oleh orang tuanya. Akhirnya mengikuti pembaiatan tarekat ini di Kiai Haji Asrori yang sekarang orangnya sudah meninggal. Dulu kan pengikutnya banyak, akhirnya banyak yang meninggal sehingga tidak ada guru mursyid. Akhirnya tinggal muhibbin atau orang-orang yang suka dengan praktek amalia-amalia tarekat ini. Zikir-zikir yang umum biasanya bisa diikuti oleh para muhibbin dan orang-orang awam, yaitu kegiatan istighosah, manakiban rutin atau manakib Maulidul Rasul yang diadakan pada 1 bulan sekali. Pada waktu dulu, kegiatan manakiban ini bergilir dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah, pasti jamaahnya akan habis, atau yang mengikuti hanya itu-itu saja. Akhirnya dirubah dan ditempatkan di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya biar para muhibbin bisa mengikuti kegiatan ini, dan jamaah pengikut dari tarekat ini digabung dengan jamaah dari Dusun Purworejo yang biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam 14 setiap bulan Komariah. Dan ini adalah dokumentasi saya bersama salah satu pengikut jamaah tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah di Desa Metatu. Terima kasih. Apabila ada